Hai kayaknya masak, balik lagi sama aku Him di Cowok Masak. Nah, hari ini aku mau bikin video yang kemarin cukup hasilnya oke banget dan antusiasmenya lumayan bagus. Kemarin video yang pertama untuk review alat-alatnya itu aku review air fryer Gabor. Kalian bisa lihat videonya sebelum ini. Ini sebenarnya bukan video unboxing atau video barang yang baru benar-benar aku beli, tapi ini aku belinya itu sekitar udah 5 bulanan, sekitar bulan apa ya, Juni apa Agustus kayak gitu. Aku beli magic jar. Jarnya ini bukan magic jar yang biasa, tapi ini magic jarnya itu kayak smart magic jar kayak gitu. Ini produknya dari Philips. Kenapa aku akhirnya mutusin untuk beli rice cooker atau magic jar yang ini? Karena rice cooker atau magic jarku sebelumnya itu beneran apa ya, merek yang ada di pasaran lah, maksudnya yang kalau nggak salah tuh Miyako apa-apa kayak gitulah, lupa aku. Nah, yang harganya sekitar murah, sekitar 100 sampai 200 ribuan kayak gitu. Nah, aku pikir kan pertamanya itu yang sebenarnya yang bermasalah itu bukan mesinnya, aku kira loyangnya itu di dalamnya itu udah baret dikit kayak gitu loh. Nah, jadi aku mau ganti dan aku cari di toko online untuk ganti yang dalamnya aja. Ternyata sama aja, hasilnya itu kayak apa ya, magic jarnya itu nasinya itu nggak awet gitu loh. Malah kebanyakan itu kering dan juga banyak jadi kuning kayak gitu. Bentuknya itu boros kayak gitu loh. Padahal baru sekitar berapa ya, mungkin 12 jaman aja itu udah kuning kayak gitu sisinya. Jadi harus beneran dibuang, kan eman-eman banget dan sayang banget. Itu benar-benar menurutku pemborosan banget. Gimana reviewnya dan gimana hasil produknya, apakah oke, beneran oke, atau ya cuman sama aja kayak rice cooker lainnya. Yuk kita lihat review bareng-bareng. Oke, kita mulai. Ini pertama dapatnya itu ada kartu garansi, habis itu ada buku petunjuk manualnya untuk rice cooker ini. Terus selanjutnya ini ada tempat untuk kukusan, lanjut ada tempat untuk takaran berasnya, centong nasinya, dan juga ada kabel untuk colokan ke mesin rice cookernya. Nah, lanjut ini untuk pancinya sendiri. Terus kita lanjut untuk spesifikasi awalnya. Ini mereknya Philips, jenisnya penanak nasi HD 4515. Untuk wattnya itu ada 400 watt. Nah, untuk segi dari desainnya dan tampilan itu seperti ini untuk tampilan depannya. Jadi ada beberapa tombol di bagian atasnya. Terus untuk bagian bodinya itu berwarna putih sama ada kayak abu-abu kayak gitu. Untuk variasi apa ya, sebelah bawahnya dan juga atas di bagian tombolnya itu warnanya kayak abu-abu semi coklat kayak gitu. Terus di bagian atasnya ada tulisan Philips, tombol pembukanya sama untuk tombol untuk uap airnya itu pas nasinya matang kayak gitu. Nah, untuk tampilan bagian belakangnya itu kayak gini, ada stikernya. Terus habis itu ini bagian mesinnya sama untuk bagian untuk membuka kepala atasnya itu. Terus bagian samping kanannya ada tempat untuk centong nasi dan juga ada tempat colokan listriknya. Kita bagian dalamnya, ini bagian atas kepalanya tadi itu ada tempat untuk yang menampung uap air dari nasinya. Terus ini bagian dalamnya. Nah, untuk bagian tempat menampung airnya ini aku paling sukanya gara-gara dia bisa dicopot kayak gini, jadi bisa dibersihin kapan aja kalau misalkan udah mulai kelihatan kotor kayak gitu. Nah, terus ini bagian dalamnya untuk bagian uap airnya, nanti dia ditampung dan keluar di bagian permukaan yang atas bolong lubang tadi. Nah, untuk pasang bongkarnya sebenarnya simpel banget, tinggal klik-klik aja dah dia bisa dipasang dan dibongkar. Nah, ini bagian atasnya untuk uapnya tadi. Nah, rice cooker yang aku pilih ini, jadi aku pilih warnanya yang putih. Jadi ada beberapa warna, kalau nggak salah itu ada warna abu-abu,
pink sama Tosca kalau nggak salah. Nah, tapi aku lebih suka yang warna putih ini biar lebih bersih aja. Kalau kalian misalkan mau warna yang lain, tinggal dicek aja. Nah, lanjut kita ini bagian tombol-tombolnya. Ini ada 8 menu yang bisa difungsikan. Jadi ada untuk masak cepat, slow cooker, kukus, sup, bubur, kue, dan lain-lainnya. Jadi misalkan ada untuk masak beras merah dan beras putih juga ada. Nah, tinggal dipilih menunya. Ini jadi setiap menu itu ada waktunya, udah sesuai, dan bisa di set sendiri-sendiri. Tinggal kalian sesuaikan kira-kira mau pakai menu yang apa. Nah, di dalam sini itu layarnya juga termasuk gede, menurutku udah termasuk gede, jadi terlihat jelas gitu loh. Untuk angkanya sendiri itu nggak kecil-kecil banget. Nah, ini kita lanjut di bagian pancinya. Ini pancinya itu berlapiskan baku Hanseki yang diklaim katanya 6 kali tahan lama daripada panci biasanya. Nah, ini kalau misalkan kita ketuk-ketuk itu emang tebel ya, jadi oke lah. Maksudnya kalau aku lihatnya sih emang nggak bakalan mudah terkelupas. Dan aku yang paling suka itu di sini udah ada takaran-takaran. Kalau misalkan kita nasi 1 centong itu airnya bisa seberapa, terus habis itu kalau misalkan 2 centong udah ada takarannya sendiri gitu loh. Jadi kita nggak usah repot-repot pakai celup-celupin tangan, itu tinggal kita sesuaikan di bagian garis-garis yang ada di pancinya. Nah, kalau kalian tadi lihat di bagian dalamnya itu kan ada kayak bercak-bercaknya itu kan. Nah, itu salah satu yang aku sayangkan selama 5 bulan ini kok udah jadi kayak gitu, tapi itu nggak berpengaruh di bagian masaknya. Di dalam proses pemasakannya itu masih oke-oke aja, cuman kalau dilihat kan tampilannya agak kurang gimana kayak gitu. Terus lanjut, ini untuk pengukusnya itu berbahan plastik, dan di bagian kakinya ini loh aku paling suka, dia itu juga ada plastik empuk-empuknya, jadi nggak bakalan untuk menggores si pancinya ini. Jadi pancinya tetap aman dan nggak bakalan tergores-gores. Nah, lanjutnya ini untuk centong nasinya kita juga dapat, cuman aku nggak begitu suka centong nasinya ini karena kalau pas dipakai itu menurutku pribadi itu nasinya gampang lengket-lengket kayak gitu. Nah, salah satu kekurangannya juga itu di bagian atasnya. Tempatku ini udah kayak apa ya, selama penggunaan 5 bulan itu udah kayak baret-baret kayak gitu loh, baret-baret tipis kayak gitu. Tapi untuk performa mesinnya sih nggak masalah, itu cuman kayak apa ya, baret-baret tipis kayak gitu. Nah, ini kita coba untuk masak nasi. Aku biasanya nasi putih itu pakai yang mode masak cepat, itu cuman sekitar 25 menit aja. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai mode manual, cuman dipencet tombol nasi terus di start, itu masak nasinya sekitar 1 jam. Jadi perbedaannya cuman di bagian kecepatannya aja. Untuk yang 1 jam sama 25 menit itu sama-sama bagus, sama-sama enak, hasilnya sama aja, itu cuman di bagian kecepatan aja. Nah, terus ini untuk setelah penggunaan hampir 12 jam itu nasinya tetap bagus, tetap putih, nggak kuning, nggak benyek, nggak bau juga. Jadi aku paling suka banget kayak gini ini mantap banget karena ada teknologi pemanas smart 3D nya ini, jadi dia bisa kayak lebih tahan lama sampai 48 jam. Tapi aku untuk penggunaan sehari-hari itu 12 jam udah oke banget lah. Jadi ini menurutku kalau untuk ukuran rice cooker 1,8 liter ini udah kayak best banget. Jadi dia emang bener-bener klaimnya untuk menghangatkan dan untuk masaknya itu oke banget. Kalian bisa langsung cobain juga. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurutku pribadi untuk rice cookernya ini aku paling suka itu gara-garanya emang untuk segi masaknya sendiri itu kita dipermudah banget, semuanya udah tertakar. Jadi misalkan mau masak tinggal disesuaikan aja, jadi nggak bakalan ada miss untuk nasi yang lebih banyak atau kayak gimana itu, dan kesalnya kayak gitu. Nah, terus untuk yang kedua ketahanannya itu oke banget, jadi beneran nasi jadi nggak benyek, nggak kuning, nggak bau. Jadi kalau untuk penggunaan rumahku pribadi sehari-hari itu 12 jam itu udah oke banget.
Jadi dan masak sekali buat seharian itu udah oke banget, aku suka banget. Nah untuk masalah fitur-fitur yang lainnya, untuk bikin kue dan lain-lainnya itu sebenarnya hanya bonus aja. Jadi utamanya itu emang aku paling sukanya ya gara-gara udah memudahkan banget untuk masak nasinya, dan juga untuk mempertahankan kualitas nasinya itu loh yang aku suka. Jadi bikin nggak boros, nggak pakai ini itu udah nggak ada itu namanya nasi sisa yang berkerak terus habis itu kuning bau kayak gitu. Jadi sama sekali selama 5 bulan ini nggak pernah buang nasi sisa kayak gitu. Jadi ini benar-benar menghemat banget dan bikin apa ya investasi banget lah untuk selama 2 tahun ke depan. Mudah-mudahan emang benar-benar masih awet gitu. Jadi kalau bisa ya lebih 2 tahun lebih. Jadi misalkan kita beli itu beneran nggak nyesel. Nah itu tadi review tentang rice cookernya Philips. Kalau misalkan kalian mau beli, nanti aku kasih link pembeliannya biar gampang, langsung ke toko online-nya aja. Jadi aku kasih linknya, itu beneran terpercaya karena aku belinya di situ juga. Jadi nanti kalian bisa langsung beli, dan mumpung ada diskon juga, masih ada potongan jadi 600 ribuan. Terus nanti kalau misalkan mumpung di awal tahun ada diskon, kalau kalian mau belinya pas awal tahun juga nanti tinggal dicek aja di Shopee. Nah segitu aja videonya. Kalau kalian suka, kalian like aja, kalau nggak suka dislike aja, terserah. Kalau misalkan video ini membantu dan kalian emang ada masalah juga sama kayak aku gara-gara nasi ini jadi boros banget, kalian bisa share ke teman kalian, ke saudara kalian, atau ke siapapun yang menurut kalian bakalan bermanfaat info produk rice cooker ini. Kalau gitu terima kasih, sampai jumpa di review produk selanjutnya. Ntar misalkan ada produk-produk yang lain tinggal tulis di kolom komentar. Dadah.